Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh Kimia kelas 12 MIPA semester genap. Pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah makromolekul. Pada pertemuan ini, kita akan membahas polimer. Makromolekul cukup banyak ada polimer, karbohidrat, asam amino dan protein, dan lipida atau lemak. Polimer, kata polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak dan meros berarti unit atau bagian. Jadi polimer adalah makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Penggolongan polimer. 1. Berdasarkan asalnya. A. Polimer alam adalah polimer yang terbentuk secara alami di dalam tubuh makhluk hidup. Antara lain, yang pertama yaitu amilum, polimernya namanya amilum, monomernya glukosa. Reaksinya reaksi kondensasi, polimerisasi kondensasi, terdapat pada biji-bijian, akar atau umbi. 2. Selulosa, monomernya glukosa, polimerisasinya kondensasi, terdapat pada sayur, kayu, kapas. 3. Protein, monomernya adalah asam amino, polimerisasi kondensasi, terdapat pada susu, daging, telur, wol, sutra. 4. Asam nukleat, monomernya nukleotida, polimerisasinya kondensasi, terdapat pada molekul DNA atau RNA. 5. Karet alam, monomernya isoprena, polimerisasi adisi, terdapat pada getah karet alam. Bisa kita lihat di situ, nah bisa kita jumpai sehari-hari, itu merupakan suatu polimer alam. B. Yang polimer semi-sintesis adalah polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya selulosa nitrat yang sering dipasarkan dengan nama seluloid dan gun cotton, kapas untuk senjata gun cotton kapas ya. Nah, ini juga sama selulosa nitrat pada boneka mainan. Nah, ini gun cotton untuk senjata api. Kemudian polimer sintetis adalah polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintesis dari monomer-monomernya dalam reaktor. Contohnya di sini 1. Polietena, monomernya etena, polimerisasi adisi terdapat pada kantung kabel plastik. 2. Polipropena, monomernya propena, polimerisasi adisi terdapat pada tali, karung, botol plastik. 3. PVC, monomernya vinil klorida, polimerisasi adisi terdapat pada pipa pralon, pelapis lantai, kabel listrik. 4. Polivinil alkohol, monomernya vinil alkohol, polimerisasi adisi terdapat pada bak air. 5. Polimer teflon, monomernya tetrafluoroetena, polimerisasi adisi terdapat pada wajan panci anti lengket. 6. Dacron, monomernya metil tereftalat dan etilen glikol, itu bukan metal ya, metil. Polimerisasi kondensasi terdapat pada pita rekam magnetik, kain tekstil wol sintetis. Nilon, monomernya asam adipat dan heksametilen diamin. Polimerisasi kondensasi terdapat pada tekstil. 8. Polibutadiena, monomernya butadiena, polimerisasi adisi terdapat pada ban motor atau ban mobil. Dan yang nomor 2 berdasarkan jenis monomernya. A. Homopolimer.
Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Contohnya PVC, protein, karet alam, polivinil asetat PVA, polistirena, amelum, selulosa, dan teflon. Contohnya di sini adalah sejenis fluorida vinil. Aturannya chloroena. Ini berbentuk polivinil klorida. Dan rangkapnya ini pas data bonding atau bisa ditulis monomer vinil klorida. Nah, ini yang rangkap menjadi ini berada yang di ujungnya di sehingga monomer klorida membentuk vinil klorida PVC. Berikutnya B. Copolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis. Contoh polimernya adalah SBS, polimer stirena, butadiena, stirena. Ini adalah monomernya berbeda. Satunya satu butadiena, satu lagi adalah stirena. Kita lihat satgabnya. Buta, berarti butanya hanya 1, 2, ada rangkap 2 diena. Rangkap 2 nomor 1, 3 butadiena. Stirena mempunyai C2 alkena ya, kemudian tangannya ini megang di benzoil. Kemudian juga rangkapnya ini lepas rangkap dapat 2, kemudian yang lepas ini akan yang di sini mengikat stirena. Juga sama kan mengikat stirena. Bukan juga ini lepas akan butadiena ini tangannya semuanya akan terbentuk seperti ini. Dia akan di nomor mengikat lagi juga rangkap stirena rangkap ini tunggal butadiena. Terusnya polimer stirena, butadiena, stirena. Berdasarkan susunan monomernya terdapat 4 jenis copolimer sebagai berikut. 1. Copolimer bergantian. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, dan seterusnya. Atau copolimer beraturan. Yang kedua copolimer blok. A, 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 B, 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 A, 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 B, 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 B. Membentuk blok ya. Yang ketiga adalah copolimer bercabang. Polimer sama AAA, kemudian ada cabangnya BBB. Copolimer tidak beraturan acak. ABB, ABB, BB, AA, dan seterusnya. Berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalan. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat-sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali sehingga dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk molekul melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru. Polimer yang termasuk polimer termoplastik adalah jenis polimer plastik. Jenis plastik ini tidak memiliki ikatan silang antar rantai polimernya, melainkan dengan struktur molekul linear atau bercabang. Bentuk struktur termoplastik antara lain, yang atas ini adalah yang linear. Yang bawah adalah bentuk struktur bercabang termoplastik, ini ada cabangnya. Polimer termoplastik memiliki sifat-sifat khusus, antara lain berat molekulnya kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras, mudah untuk diregangkan, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang atau daur ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Contoh plastik termoplastik PE, polietilena. Contohnya pada botol plastik, bahan cetakan, ember, drum, pipa saluran, isolasi kawat dan cover, kantong plastik, jas hujan. Ini drum. Ya. Polivinil klorida PVC. Contohnya pada pipa air, pipa plastik, kulit sintesis, ubin plastik, piringan hitam. Sekarang sudah tidak dijumpai. Bungkus makanan, sol sepatu, sarung tangan, dan botol deterjen.
propena atau polipropilena PP, karung, tali, botol minuman, serat, bak air, insulator, alat-alat listrik, ya, kursi plastik, alat-alat rumah sakit, komponen mesin cuci, pembungkus tekstil, dan permadani. Polistirena, contohnya pada insulator, atau sol sepatu, penggaris, gantungan baju. Sekarang yang B, yang tadi adalah polimer termoplastik. Yang B sekarang polimer termosetting. Polimer termosetting adalah polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan polimer ini bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali, jadi pada saat pembuatan. Bila polimer ini rusak atau pecah, maka tidak dapat disambung atau diperbaiki lagi. Polimer termosetting memiliki ikatan-ikatan silang yang mudah dibentuk pada waktu dipanaskan. Hal ini membuat polimer ini menjadi kaku dan keras. Semakin banyak ikatan silang pada polimer ini, maka semakin kaku dan mudah patah. Bila polimer ini dipanaskan untuk kedua kalinya, maka akan menyebabkan rusak atau lepasnya ikatan silang antar rantai polimer. Bentuk struktur ikatan silang pada polimer termosetting ini memang sangat rapat. Nah, kita lihat di situ. Kemudian sifat polimer termosetting antara lain keras dan kaku, tidak fleksibel. Jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, suka didaur ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Jika dipanaskan akan meleleh, tahan terhadap asam basa, mempunyai ikatan silang antar molekul. Berikutnya contoh termosetting, yaitu pada bakelit. Kita jumpai pada asbak, fitting lampu listrik, steker listrik, peralatan fotografi, perekat Bollywood, kaca kapal perang, kaca pesawat terbang. Nah, ini merupakan bakelit ini adalah monomernya antara lain adalah fenol dan formaldehid. Ini membentuk bakelit. Tadi contoh yang sangat rapat tadi, adanya ikatan silang. Contohnya pada bakelit tadi adalah ini fitting lampu, steker listrik ya, yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah kaca pada kapal perang. Kalau ini kaca pada pesawat terbang. Jadi kalau kaca kapal perang ini tidak dapat tembus ya oleh peluru. Dan ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan nama melamin. Nah, ini merupakan contoh plastik termosetting. Nomor 4, berdasarkan bentuk susunan rantainya. A. Polimer linear adalah polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Linear, sama ya. Kemudian bentuk bercabang adalah polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utamanya. Polimer berikatan silang, cross-linking, adalah polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Sambungan silang dapat terjadi berbagai arah sehingga terbentuk sambung silang 3 dimensi yang disebut dengan polimer jaringan. Atau ini pada tadi bakelit, ini merupakan polimer berikatan silang atau cross-linking. 5. Berdasarkan aplikasinya. A. Polimer komersial adalah polimer yang disintesis dengan harga murah dan diproduksi secara besar-besaran. Contohnya pada polietilena, polipropilena, polivinilklorida, dan polistirena. Ini pada etena, membentuk polietilena. Contohnya pada plastik kresek. Ya. Kemudian ini adalah propena, membentuk polipropilena. Propena C-nya 3, 1, 2, 3.
bentuk polipropena. Nah, rangkapnya ini lepas menjadi tunggal di sini. Contohnya pada plastik yang agak tebal. Dan ini adalah polivinyl klorida atau vinyl klorida membentuk PVC. Kita sudah tahu pada pipa pralon. Kemudian stiren membentuk polistirena, mempunyai ikatan benzena ya, mempunyai molekul benzena. Polistirena contohnya pada plastik untuk makanan. Ini bukan styrofoam, beda. Ini lebih aman daripada styrofoam. Ini polistirena sama, ini polistirena. Yang B, polimer teknik adalah polimer yang mempunyai sifat unggul tetapi harganya mahal. Contohnya poliamida. Nah, poliamida ini terdapat pada kain. Ya. Kemudian polikarbonat pada atap karbonat. Reaksinya, reaksi polikarbonat ini juga merupakan serpihan-serpihan dari polikarbonat. Kemudian asetal. Asetal terbentuk dari aldehid, kemudian membentuk hemiasetal, akhirnya membentuk asetal. Asetal ini ditemui pada apa ini namanya? Gasper ya. Nah, itu kan pada misalkan pada tas ransel ya, yang dihubungkan itu talinya menjadi lebih kuat. Kemudian polyester, ester pada kain. Nah, ini reaksinya terbentuk dari monomer etanadiol dan tereftalat. Nah, membentuk polyester. Polimer dengan tujuan khusus adalah polimer yang punya sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Contohnya adalah alat-alat kesehatan seperti termometer atau timbangan. Nah, ini timbangan. Kemudian reaksi polimer. Reaksi polimerisasi yaitu reaksi penggabungan sejumlah monomer menjadi polimer. Polimerisasi dibedakan menjadi dua. Polimer adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi adisi dibedakan menjadi dua. Polimerisasi alam, adisi alam. Contohnya pada pembentukan karet alam atau poliisoprena. Monomernya adalah isoprena atau senyawa 2-metil 1,3-butadiena. Ini adalah karet alam dari isoprena. Isoprena adalah 1,3-butadiena. 2-metil 1,3-butadiena. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini ada cabangnya. 2-metil 1,3-butadiena membentuk. Nah, ini rangkap yang nomor 1 ini lepas. Nanti menjadi seperti ini ikatan tunggal. Rangkapnya akan terjadi pada yang nomor 2. Nah, yang ketiga juga lepas, ini akan mengikat monomer isoprena yang lain. Nah, ini yang disebut dengan nama poliisoprena atau karet alam. Yang kedua, polimerisasi adisi sintesis. Contohnya pembentukan PVC, polipropena, teflon, polivinyl etena atau polistirena, dan polietilena. Ini contoh yang vinyl klorida, membentuk polimernya adalah polivinyl klorida atau PVC. Propilena, propilena atau propena ya, propena J-nya kan 3 1 2 3. Propena akan membentuk polipropilena. Rangkapnya ini lepas. Nah, jadi tunggal, ini akan mengikat monomer propilena yang lain. Tetrafluoroetena. Nah, ini F-nya 4 ya. Ini rangkap menjadi ini lepas menjadi tunggal, namanya teflon. Polimernya. Kemudian vinyl etena. Vinyl etena. Polimernya namanya polistirena. Jadi ini rangkapnya lepas jadi polistirena. Etena menjadi polietena. Rangkapnya juga lepas di sini ya. Kemudian ini C-nya 4. C-nya 4 berarti butena. Rangkapnya ada 2, butadiena. Pada nomor berapa? 1 dan nomor 1 2 3 1 dan 3. Namanya 1,3-butadiena. Ini rangkapnya lepas. Yang nomor 1 ini nanti akan mengikat
molekul butadiena yang lain. Nah, rangkap ini betul di sini. Juga sini lepas. Nah, sehingga rangkapnya pada yang di nomor 2. Ini membentuk polimernya adalah polibutilena atau karet sintetis. Nah, biasanya digunakan pada ban motor, ban mobil. Ini selang karet ya. Kemudian ini bola basket. Ini dari karet sintesis. B. Polimerisasi kondensasi, yaitu reaksi yang terjadi jika dua atau lebih monomer sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk molekul besar sambil melepaskan molekul-molekul kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Polimerisasi kondensasi dibagi menjadi 2. Polimerisasi kondensasi alami. Contohnya pada pembentukan selulosa, amilum, dan protein. Ini molekul selulosa, molekul dari monomer-monomer dari glukosa. Ini akan membentuk polimer dari selulosa. Nah, selulosa di sini, nah OH yang di sini nih akan berikatan, akan lepas, kemudian, nah O-nya ini akan mengikat dari 2 molekul glukosa ini, sehingga akan melepaskan 2 monomer glukosa, melepaskan 1 molekul air. Jadi melepaskan ini NiH2O. Kemudian berikutnya yaitu amilosa. Amilosa ini dari amilum. Nanti amilum itu ada 2. Salah satunya adalah amilosa. Amilosa juga monomernya adalah glukosa. Hanya saja di sini akan pada beda kalau tidak dibentuk seperti ini kalau bentuk ini siku ya, seperti ini O. Jadi ini bedanya seperti ini amilosa. Kemudian protein. Protein ini dibentuk dari monomer-monomernya adalah asam amino. Asam amino ini kemudian bergabung. Jadi di sini OH pada gugus karboksilat dan H pada gugus amina. H jadi akan melepaskan H2O. Nah, sini ikatan jadi tinggal CO dan NH. Nah, kan di sini. Ini namanya ikatan peptida. Ini suatu protein. Polimerisasi kondensasi sintesis. Contohnya pembentukan nilon, tetron, bakelit, dan urea metanal. Ini pembentukan nilon dari asam adipat 1,6-diaminoheksana akan membentuk nilon. Nilon 66 juga sama sebenarnya asam adipat dengan heksa metilen diamin akan membentuk nilon 66 plus air. Kemudian asam tereftalat dengan etanadiol. 2 monomer yang berbeda akan membentuk tetron atau serat sintesis poliester. Ini nilon. Kemudian bakelit. Bakelit itu dari fenol dan formaldehid. Akan membentuk, nah ini suatu bakelit. Bakelit biasanya, sudah dibahas sebelumnya untuk peralatan listrik dan juga pada peralatan rumah tangga. Urea formaldehid. Nama urea formaldehid jadi dari urea dan formalin menjadi polimernya namanya juga sama urea formaldehid sambil melepaskan air. Berikutnya yaitu kegunaan polimer. Kegunaan polimer antara lain nomor 1 polimer polietena. Monomernya adalah etena, sifatnya lentur, kegunaannya sebagai botol semprot, tas plastik, kabel, ember, tempat sampah, dan plastik film pembungkus makanan. 2 polipropilena, monomernya adalah propena, sifatnya keras dan titik leleh tinggi. Kegunaannya sebagai karpet, tali, wadah plastik, dan mainan anak-anak. 3 polivinil klorida atau vinil klorida. Sifatnya kaku dan keras. Kegunaannya sebagai pipa air dan pipa kabel listrik atau pralon. 4 polistirena atau polivinil etena. Monomernya adalah vinil etena. Sifatnya tahan terhadap tekanan tinggi. Kegunaannya plastik pada kendaraan, pesawat terbang, genteng maksudnya ya, cangkir, mangkok, dan mainan. 5 poliamida atau nilon. Monomernya asam adipat dan heksa metilen diamin. Sifatnya kuat, tidak cepat rusak, dan halus.
Kegunaannya untuk pakaian, peralatan camping, laboratorium, rumah tangga, dapur, parasut, layar perahu. 6. Politetrafluoroetena atau PTFE atau Teflon. Monomernya adalah tetrafluoroetena. Sifatnya keras, kaku, tahan panas, dan bahan kimia. Kemudian kegunaannya sebagai pelapis anti lengket pada wajan anti lengket. 7. Bakelit. Monomernya adalah formaldehid dan fenol. Sifatnya termoset. Kegunaannya untuk peralatan listrik, saklar, perlengkapan radio, telepon, kamera, piring, dan gelas alat peralatan rumah tangga. D. Dampak negatif terhadap polimer. Ibarat dunia kita adalah dunia, sekarang adalah dunia plastik. Setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dengan plastik. Nah, disinilah sekarang dampak negatif terhadap penggunaan plastik ini atau polimer. Yang pertama adalah pembakaran plastik. Plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu, seringkali kita membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan kita. Di plastik, kalau kita dibuang di dalam tanah, nah plastik ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Jadi dia akan, mungkin berpuluh-puluh tahun plastik ini masih tetap. Tidak seperti misalkan sampah yang lain dari organik ini akan terurai. Nah, kalau plastik dari plastik ini tidak dapat diurai. Demikian juga di dalam air, ini tidak dapat diurai. Nah, sama kemudian kalau kita buang ke dalam aliran sungai misalkan, nah ini akan menumpuk karena tidak dapat diuraikan. Tiba saatnya kalau hujan deras, air menumpuk tadi, nah ini akan menghalang-halangi aliran di dalam sungai yang menyebabkan terjadinya proses banjir. Kemudian, nah ini suatu dilema. Kemudian plastik ini kita bakar. Pembakaran plastik ini justru dapat mendatangkan masalah tersendiri bagi kita. Sampah polimer sintesis jangan dibakar, karena akan menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin adalah suatu senyawa gas yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik dan atau menyebabkan kanker. Ya. Dilema sendiri, dibuang dalam tanah, dalam air, tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Di dalam dibakar, nah ini tadi akan menghasilkan senyawa dioksin yang kalau kita terus-menerus menghisap senyawa dioksin ini bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik. Plastik vinil klorida tidak berbahaya, tetapi monomer vinil klorida sangat beracun dan karsinogenik yang mengakibatkan cacat lahir. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerusakan kromosom dan menyebabkan bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat. 2. Penggunaan plastik dalam kemasan makanan. Satu lagi yang perlu diwaspadai dari penggunaan plastik dalam industri makanan adalah kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik hitam atau plastik kresek untuk membungkus makanan seperti gorengan atau makanan-makanan yang lain. Zat warna hitam ini kalau terkena panas, misalkan berasal dari gorengan, dapat terurai, terdegradasi menjadi bentuk radikal. Zat radikal tadi merupakan zat racun yang dapat bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan. Kalaupun tidak beracun, senyawa tadi dapat berubah jadi racun bila terkena panas. Maka ini baiknya kita menghindari dari plastik kresek yang berwarna hitam atau juga plastik kresek yang lain, sebenarnya kita hindari. Bentuk radikal ini akan memiliki satu elektron tidak berpasangan menjadi sangat reaktif dan tidak stabil sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan, terutama dapat menyebabkan sel tubuh berkembang tidak terkontrol seperti pada penyakit kanker. Kemudian Styrofoam, pembungkus makanan, menyebabkan kemandulan atau menurunkan kesuburan gejala saraf seperti kelelahan, gelisah, sulit tidur, dan anemia. Sebenarnya masih banyak lagi dampak negatif dari polimer. Sebaiknya kita menghindari dari penggunaan plastik. Kalau bisa kembali ke alam, kalau misalkan untuk pembungkus, ya kalau bisa menggunakan yang organik. Nah,
Kalau tidak bisa terpaksa di situ, nah kalau masih kita intinya apa bisa kalau masih bersih kita bisa gunakan lagi. Saya gunakan lagi. Nah, jadi jangan sampai terlalu banyak yang dibuang ke alam. Itu antara lain mungkin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari dampak negatif polimer ini, pertemuan kita membahas mengenai polimer sudah selesai. Seperti biasanya, kalian catat, kemudian kerjakan soal-soal di bawah ini ada 6 soal, ya. Kemudian difoto seperti biasanya kalian kirim. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jaga kesehatan, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Saya kira cukup. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.